Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita oleh karena kehadirannya Tuhan. Hari ini, sebelum saya lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, hari ini Allah mengingatkan saudara. Hal yang utama yang menjamin kemenangan hidup saudara adalah di mana posisi saudara ketika melawan iblis musuh saudara. Hari ini saya akan berikan kepada saudara suatu pewahyuan sehingga saudara benar-benar makin mengerti tentang posisi yang Allah sediakan kepada kita. Posisi di mana saudara meremukkan kepala iblis. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terus menerus kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami dialirkan air kehidupan. Sehingga kami tidak perlu lagi untuk datang ke sumur dunia ini berkali-kali. Bahkan air itu menjadi mata air dalam hidup kami. Mengalir bagi banyak orang. Orang-orang yang terhubung dengan kami, orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Bapak terima kasih. Orang kalau Engkau senantiasa juga memperingatkan kami. Mengingatkan kami. Tentang posisi rohani yang menjamin kemenangan secara utuh. Terima kasih karena kami ketika kami lahir baru. Kami sudah masuk kepada suatu pertempuran. Peperangan kehidupan yang sangat dahsyat. Meskipun kami belum tahu tentang hal itu. Dan kami belum ketahui Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada Engkau. Kau memberikan firman. Kau memberikan Roh-Mu yang kudus. Dan juga penyertaan-Mu melalui kasih karunia. Itu berkelimpahan dalam hidup kami. Kami siap saat ini Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang Kau perkatakan kepada kami. Berfirmanlah pada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Memenangkan peperangan dalam kehidupan saudara itu tidak secara otomatis. Meskipun saudara telah menerima kuasa daripada Tuhan, yang berasal daripada Tuhan. Dan saudara tetap harus ingat bahwa kuasa dianugerahkan kepada saudara yang sudah lahir baru. Itu adalah hasil dari hubungan saudara dengan Tuhan. Kita menerima kuasa tersebut karena hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki kuasa ilahi untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh. Saudara bisa bayangkan, berarti ada satu sikap. Kalau engkau menghancurkan benteng musuh, berarti engkau yang menyerang musuh. Kau berada di posisi itu. Engkau menghancurkan benteng musuh. Berarti bahwa engkau bukan hanya mengalahkan dia saja. Tapi engkau tidak membiarkan dia untuk bertahan terus di situ. Benteng kegunaannya adalah untuk bertahan. Semua senjata Allah yang disediakan Allah harus saudara kenakan. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6. Harus baju jubah itu menutupi diri saudara. Sebab tanpa saudara mengikuti apa yang dia berikan kepada kita ketika kita untuk maju ke medan perang, saudara akan mengalami penderitaan ataupun kekalahan.
Saya mengajak kita untuk bisa melihat 2 Korintus pasal yang 10. Mulai ayat 3 sampai ayat 6. Ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saya ingin saudara memahami apa yang kita baca tadi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, banyak orang memiliki pengertian yang rapuh, sehingga itu mudah menjadi sasaran musuh. Pengertian yang rapuh mudah menjadi sasaran musuh. Simpson saja ditangkap, langsung dibutakan matanya. Itu berbicara tentang pengertian rohani, pengertian yang dari Allah, itu dibutakan oleh musuh. Musuh supaya tidak menerima ancaman kebangkitan hidup saudara, maka dia akan membutakan, mensabotase pengertian, pemahaman saudara. Jadi pengertian yang rapuh ini selalu menjadi sasaran musuh. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalau Simpson dibutakan, tentu dia tidak meminta pada waktu itu untuk dia mendapatkan mata yang baru. Tetapi dia diminta untuk dia bisa diberi pengertian bahwa dia tahu Allah bisa memulihkan dia agar dia bisa sampai kepada destiny-nya, kepada kuota yang Allah telah takdirkan buat dirinya untuk diselesaikan sebagai bagian daripada rencana Allah. Dan itu yang terjadi. Ayat 3 mengatakan memang kami hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami hidup di dunia tapi tidak berjuang secara duniawi. Cari uang seperti orang duniawi. Berupaya untuk mencukupkan kehidupan dengan pendidikan seperti orang dunia. Jangan engkau hidup di dunia, tapi hidup seperti secara duniawi. Nah, saya kembali lagi kepada pengertian yang rapuh menjadi sasaran musuh. Kalau Allah disebutkan bahwa dia adalah Allah pemberi berkat dan dia memberikan berkat pada saudara, berkat Tuhan itu tidak secara otomatis diterima oleh saudara. Tapi saudara harus percaya bahwa dia adalah Allah pemberi berkat. Kebanyakan orang, dia mengarahkan dirinya, fokus, konsentrasi kepada berkat yang dia mau terima, berkat yang diharapkan. Jadi dengan membiarkan firman itu, biarkan firman itu, apa yang dikatakan oleh dia. Kalau dia katakan di Efesus 1 ayat 3, bahwa segala berkat rohani surga yang ditempatkan Allah di surga, itu telah dikaruniakan kepada saudara. Biarkan firman itu, yang keluar daripada mulutnya, kepada diri saudara, kepada hati saudara. Biarkan firman itu, yang berkuasa itu, yang adalah pribadi Allah itu yang menjelaskan
menguraikan, mewujudkan sehingga saudara akan sampai kepada pengertian yang sama seperti yang Allah maksud. Jadi kalau Allah mengatakan segala berkat tersebut yang disediakan Allah, kita terima dalam hidup kita, bukan berarti itu secara otomatis kau minta ini langsung ini. Saudara mungkin sudah mengalami dalam kehidupan saudara tentang hal seperti itu, sehingga saudara akhirnya masuk kepada kekecewaannya. Saudara tidak mengerti. Saudara karena saudara tidak pernah memberikan kesempatan kepada firman yang memiliki kekuatan, yang bisa menghasilkan hikmat untuk menguraikan buat saudara melalui pekerjaan rohnya. Begitu juga dalam peperangan rohani. Allah tidak pernah berjanji untuk merenovasi, mengubah, mentransformasi hidup lama saudara. Tapi Allah berjanji, ini dalam peperangan yang saya maksud adalah peperangan kehidupan yang sangat dahsyat itu. Iblis berupaya untuk engkau tetap hidup dengan kehidupan yang lama. Tetapi Allah tidak pernah berjanji untuk merenovasi, mengubah, mentransformasi hidup lama saudara. Tidak pernah. Tapi Allah janjikan, seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 5. Dalam 2 Korintus 5, ayat yang ke-17 yang dijanjikan oleh Allah. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Allah mengatakan dia ciptaan baru. Di tubuh, saya ulangi, di tubuh yang lama, di jiwa yang lama, dia akan membuat ciptaan baru. Berarti Allah akan memberikan sifat dasar kehidupannya pada kita. Itu maksudnya. Allah memberikan sifat dasar kehidupan yang baru itu, yaitu berasal dari Dia kepada kita. Jadi kehidupan yang akan saudara jalani itu berdasarkan sifat dasar yang baru. Allah tidak pernah mau mengubah ataupun merenovasi hidup lama saudara. Hidup lama dikatakan sudah berlalu, arti kata saudara tidak bisa menjalaninya lagi. Gaya hidup, semua historis seperti itu, bagaimana jatuh bangun dalam tidak bisa lagi, karena engkau diberi sifat dasar yang kehidupannya baru. Kita kembali lagi pada 2 Korintus pasal yang ke-10 ini saudara. Allah dikatakan di sini memberikan kepada kita kuasa ilahinya yang mampu bukan hanya mengalahkan iblis, tapi dikatakan di ayat 4-nya. Di sini dikatakan untuk meruntuhkan. Kalau sebuah benteng diruntuhkan, maka musuh tidak bisa diam di situ lagi. Kuasa ilahi yang Allah maksudkan itu bukan hanya untuk membongkar pekerjaan setan, tetapi untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh upaya dia. Seperti bak sebuah benteng. Kuasa ilahi tersebut itu digunakan sebagai, di sini dikatakan,
itu harusnya seperti sebuah baju yang dikenakan dalam hidup kita. Mengapa saya harus mengatakan demikian? Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya sudah katakan, engkau memasuki peperangan kehidupan yang sangat dahsyat. Jadi senjata-senjata yang Allah berikan, yang Allah bangun, terbangun dalam diri saudara, itu harus seperti baju yang tidak bisa engkau tanggalkan, melekat, yang menunjukkan bahwa tiap hari engkau mengalami, engkau melakukan peperangan rohani terus-menerus. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalau saudara tidak bersiap, tidak memiliki kehidupan seperti engkau, senjata kuasa ilahinya itu, yang mampu untuk mengalahkan iblis itu, yang mampu untuk memusnahkan, bahkan membongkar pekerjaan iblis, itu kau buat seperti baju, sehingga itu memberikan peringatan kepada iblis, kepada musuh-musuhmu, bahwa engkau siap sedia setiap saat. Engkau tidak akan pernah berhenti. Maka kau akan memperoleh kemenangan terus-menerus. Dikatakan di sini, dengan senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dia bilang, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kuasa ilahi tersebut mampu menghancurkan perbantahan, pertentangan, penentangan, pengenalan akan Allah. Hidup manusia, kualitas hidup manusia, nilai rohani hidup manusia sangat ditentukan oleh pengenalan dia akan Allah. Gaya hidup saudara, cara berjalan saudara, melangsungkan kehidupan ini dalam perjalanan menuju destiny, sangat ditentukan oleh pengenalan saudara akan Allah. Kemudian di sini dikatakan dengan kuasa ilahi tersebut, bukan hanya menghancurkan perbantahan, pertentangan atau penentangan akan Allah, tapi juga peperangan itu menawan setiap pemikiran dan membuat taat kepada Kristus. Wow, pemikiran dan membuat taat kepada Kristus. Ini adalah satu strategi yang selalu dilakukan musuh tentang pikiran. Dengan demikian saya mau beritahu pada saudara apa yang dikatakan di sini, apa yang saya sudah jelaskan dari awal. Tidak ada jaminan bagi saudara untuk memenangkan peperangan melawan iblis, meskipun saudara sudah memiliki Roh Kudus, meskipun saudara sudah lahir baru, maksud saya, meskipun saudara rajin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jika saudara tidak maju menghadapi musuh, pergi ke bentengnya, seperti sikap seorang prajurit yang mau perang, di mana perlengkapan itu seperti baju buat dia, saudara tidak akan pernah memperoleh kemenangan. Alkitab menuliskan benteng, meruntuhkan benteng-benteng di ayat 4. Itu
Itu menunjukkan kau harus masuk ke teritorial musuh, ke tempat pertahanannya dia. Kau harus bersikap. Saya ulangi, kau harus bersikap agresi. Mau saudara dengarkan penjelasan saya ini, supaya saudara masuk pada pengertian kemenangan. Dengarkan saya. Pengertian kemenangan. Kemenangan itu tidak secara otomatis. Dan kemenangan itu tidak dijamin karena saudara sudah lahir baru. Tidak dijamin karena saudara adalah anak Allah yang hidup. Tidak dijamin. Yang berikut. Dan juga bukan karena saudara telah memiliki roh Allah dalam dirimu, maka otomatis saudara akan mempunyai kemenangan. Tidak. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalau saudara yang merasa bahwa saudara sudah jadi anak Allah, saudara yang merasa bahwa saudara sudah lahir baru, saudara yang merasa sudah memiliki Roh Kudus, saudara berhak atas kemenangan dalam hidup. Jalani. Karena sebenarnya yang kau jalani adalah pencobaan-pencobaan kebohongan dari musuh. Kemenangan itu tidak secara otomatis. Kemenangan itu tidak dijamin. Saudara memperoleh kemenangan itu lewat ujian dan pencobaan atas kebohongan-kebohongan yang dilemparkan musuh kepada hidup saudara. Itu yang disebut serangan musuh. Jadi kalau engkau merasa itu sebenarnya serangan musuh melalui kebohongan, karena itu bohong. Saudara berharap adalah benar pengertian saudara, bahwa saudara mengalami lahir baru, lalu saudara serahkan hidup pada dia, di mana semuanya itu benar. Betul, tapi itu kan hanya awal. Sementara saya sampaikan kepada saudara minggu lalu atau 2 minggu lalu, peperangan kehidupan ini sangat dahsyat. Saya tidak katakan adalah peperangan sekali, peperangan di suatu tempat, tapi peperangan kehidupan. Ini sangat dahsyat. Tulis ini jadi bagian buat hidup saudara. Tulis yang pertama, kemenangan saudara hanya jika saudara persenjatai dirimu dan kau siap tahu bagaimana melawan kekuatan musuh. Dan engkau diprogram untuk tindakan yang agresif dan bukan bertahan. Yang pertama harus engkau pahami, kemenangan itu hanya jika saudara dipersenjatai secara lengkap dan itu melekat terus-menerus. Dan bagaimana engkau tahu dan kau juga tahu bagaimana melawan kekuatan musuh. Dan kau juga diprogram, diset dalam hidupmu untuk tindakan yang agresif, bukan untuk bertahan. Mungkin saudara bertanya, mengapa harus begitu? Mengapa harus begitu? Karena kemenangan saudara itu tidak dijamin. Maka saudara harus berada di posisi untuk perang. Kemenangan saudara itu tidak otomatis, kecuali saudara berdiri dengan sikap prajurit lalu mendesak pertempuran. Saya mau beritahu penjelasannya.
saudara menjalani kehidupan yang kalah karena saudara membiarkan musuh menang atas kehidupan rohanimu, yaitu melalui kesalahanmu. Saudara menjalani kehidupan yang kalah karena saudara membiarkan musuh menang atas kehidupan rohanimu melalui kesalahanmu. Itu bukan karena musuh memiliki kekuatan yang lebih besar daripada engkau yang saudara miliki, tapi itu karena kesalahan saudara yang tidak bersikap mengambil pertempuran, dan saudara tidak mau bersikap mengambil sikap berbaris sebagai prajurit, serta saudara tidak bersedia untuk melakukan tindakan agresif menekan musuh. Itu sebabnya engkau mengalami kekalahan. Karena jika saudara tidak berkeinginan untuk menekan musuh dalam pertempuran, maka musuh akan melakukannya terhadap saudara. Saya katakan musuh akan melakukannya terhadap saudara. Dengarkan yang kedua. Saudara tentu mau menang terhadap musuh. Dengarkan yang kedua. Walaupun saya sudah berikan kepada saudara, tapi ini saya menggunakan bahasa yang berasal daripada Tuhan. Saya katakan bahasa yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, saudara harus penuh kekerasan terhadap musuh iblis. Saudara harus penuh kekerasan tanpa belas kasihan, tanpa berpikir ulang ataupun merenung terhadap musuh, dalam hal ini iblis. Tidak mungkin seorang prajurit bisa mengalahkan musuh hanya dengan duduk di lubang perlindungannya dan bersikap pasif menunggu. Gereja Yesus Kristus juga harus menanggalkan roh yang pasif seperti itu dan puas diri. Aku tidak diserang, aku aman. Dan kau harus menjadi gila, agresif pada iblis, bahkan sangat gila untuk menekan musuh. Saya akan tunjukkan satu ayat. Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Dalam Amplified Classic Bible, and from the days of John the Baptist until the present time, the kingdom of heaven has endured violent assault, and violent man seize it by force. As a precious prize, a share in the heavenly kingdom, in shout with most ardent zeal and intense exertion. Kalau engkau baca dalam Amplified Classic Bible cukup panjang, terjemahannya ada, dan sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai saat ini, saat Yesus berkata-kata pada waktu 2000 tahun yang lalu, kerajaan surga telah mengalami serangan kekerasan. Lihat,
musuh tuh menyerang keras. Dan orang-orang yang kejam, bengis, merebutnya dengan paksa sebagai hadiah yang berharga. Bagian dalam kerajaan surga dicari dengan semangat yang paling besar dan usaha yang intens. Jadi dengan kata lain, kerajaan surga direbut kembali lagi. Sejak masa Yohanes Pembaptis sampai dengan Yesus memproklamirkan bahwa kerajaan surga sudah di tangannya, maka kerajaan surga itu mengalami serangan dengan keras, dengan kekerasan. Itu sifat musuh. Berupaya untuk menggagahinya, menyerongkannya, membuatnya tidak mencapai tujuan. Kira-kira menurut saudara, saudara masih bisa santai dengan keadaan seperti ini? Oh, itu tidak terjadi pada diriku. Ingat, Allah beri potensi dalam hidupmu sama seperti Simpson untuk rencananya. Kerajaan sorga mengalami serangan dengan keras dari musuh. Tetapi dalam terjemahan Amplified Classic Bible dikatakan, orang-orang yang penuh dengan kekerasan, orang-orang kerajaan sorga merebutnya kembali. Yesuslah orang pertama yang penuh dengan kekerasan terhadap musuh. Yesuslah yang pertama. Saya minta saudara baca Markus pasal yang ke-5. Lihat orang yang penuh kekerasan. Ayat 1-7. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sampai berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Demi Allah, jangan siksa aku." Yesus dikenal sikapnya tidak ada belas kasihan kepada iblis, penuh kekerasan. Makanya Yesus berani mengatakan, "Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah di tangan." Kerajaan sorga sampai pada masa Yohanes Pembaptis, sampai pada Yesus berkata, dari sejak Yohanes Pembaptis sampai Yesus berkata, itu diserongkan dengan kekerasan. Yesus melihat kekerasan itu pada orang Israel yang disebut umat Tuhan. Yesus pergi ke Gerasa, Gerasa, sebab Yesus tahu di sana sudah ada peperangan yang dikuasai oleh iblis. Karena orang strategisnya iblis dengan kekerasan roh jahat membelenggunya menjadi budak bagi musuh. Dalam Matius 8,
Setibanya, ayat 28, setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah kau kemari untuk menyiksa kami sebelumnya? Oh, dia tahu sifat Yesus, menyiksa. Kau harus tahu hari ini bahwa musuh iblis begitu gigih untuk menghancurkan kerajaan sorga. 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan oleh Paulus, karena itulah kuperingatkan kau Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Siap, kau nggak boleh pasif, Timotius. Jika ini nasihat Paulus seorang bapak rohani kepada Timotius untuk selalu mengobarkan, buatnya jadi seperti api karunia yang ada pada diri Timotius. Jika Timotius tidak mengobarkan karunia Allah, maka musuh akan menekan terus Timotius. Kenapa Paulus memperingati ini? Karena Paulus ada dalam penjara, Timotius ada di luar. Banyak orang, saya mau beritahu pada saudaraku, banyak orang percaya tidak tahu bahwa perang sedang berkecamuk. Dan yang dia hadapi adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kekerasan. Dan saudara melawannya dengan lembek-lembek. Oke, setelah 2 hal yang saya sudah bagikan, saya akan berikan kepada saudara 3 hal yang menyebabkan saudara tidak memperoleh kemenangan, karena 3 hal ini tidak dimengerti, dipahami tentang peperangan rohani. Enggak, saudara tidak memperoleh kemenangan apa? 3 hal yang tidak dimengerti, dipahami tentang peperangan rohani. Yang pertama, saya yakin ini menyentuh hidupmu. Saya yakin. Yang pertama, mereka tidak tahu di mana peperangan itu sedang terjadi. Jika saudara tidak dapat menemukan medan peperangan yang sedang berkecamuk, maka saudara tidak bisa bertarung, terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, jauh dari menang. Lihat, kau harus tahu peperangan itu sedang terjadi di mana. Yang kedua, mereka tidak tahu bagaimana setan sebagai musuh bebuyutan itu menyerang. Mereka tidak tahu bagaimana setan sebagai musuh bebuyutan itu menyerang. Sebab jika saudara tidak tahu bagaimana setan melakukan serangan, ini akan menjadi anugerah buat saudara nanti minggu-minggu akan datang. Maka saudara tidak akan tahu bagaimana menyiapkan diri atas strategi serangan tersebut. Musuh menggunakan senjata laras panjang, atau musuh menggunakan mortir, atau musuh menggunakan tank. Kalau kau tidak tahu bagaimana musuh bebuyutan menyerang, apakah musuh menyerang dari air, dari laut, atau dari gunung, atau dari lembah, maka engkau tidak pernah bisa menyiapkan diri. Kalau saudara tidak bisa menyiapkan diri saudara,
maka saudara akan jauh dari kemenangan. Yang ketiga, yang harus saudara pahami, mereka tahu, ini bukan tidak tahu lagi, mereka tahu bahwa perang sedang berkecamuk. Saya berharap saudara tidak ada di posisi yang nomor 3. Mereka tahu bahwa perang sedang berkecamuk, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengalahkan musuh. Mereka tahu perang sedang berkecamuk di sini, tapi mereka tidak tahu bagaimana mengalahkan musuh. Petrus menulis kepada sekelompok orang Kristen. Sekelompok orang Kristen yang sangat tertekan, di mana mereka sedang menjalani pencobaan dan ujian yang luar biasa. Petrus menegur mereka terlebih dahulu. Bukannya meneguhkan, tapi menegur mereka. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Mereka tahu bahwa perang sedang berkecamuk, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengalahkan musuh. Dan Petrus menegur mereka. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jika saudara ingin menang atas keadaan sangat tertekan seperti tulisan Rasul Paulus ini, saudara ingin mengatasi gempuran pencobaan musuh, saudara ingin menang terhadap musuh, saudara udah tahu. Petrus, rasul yang berpengalaman, dia katakan, siapkanlah pikiranmu. Banyak orang mengalami kekalahan bukan karena dia tidak rajin dengan firman Tuhan, tapi karena dia tidak menyiapkan pikirannya. Sebab pikiran itu pintu masuk iblis. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus di penjara, waktu dia lihat, dia kaitkan seorang prajurit Roma yang menjaga dia di dalam penjara, dia lihat yang menahannya. Di Efesus 6, kita kembali lagi sekarang, kita beralih kepada Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam Amplified Classic Bible, stand therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God. Terjemahan bebasnya luar biasa. Karena itu berdirilah, pegang teguh pendirianmu setelah mengencangkan ikat pinggang kebenaran di pinggangmu, dan mengenakan penutup dada integritas dan kejujuran moral, dan kedudukan yang benar di hadapan Allah. Persiapan seorang prajurit Roma yang dilihat oleh Paulus itu ternyata relevan, itu paralel dengan peperangan rohani. Kesiapan seorang, bagaimana engkau bisa siap ke medan untuk memenangkan medan pertempuran, saudara, adalah dikatakan memakai ikat pinggang kebenaran dan menjadikannya kekuatan utamanya. Mengapa demikian? Saudara, dia perhatikan prajurit Roma.
Meskipun sedang ada menahan dia di penjara, tapi dia perhatikan. Mungkin saudara bertanya, mengapa demikian? Mengapa ikat pinggang? Mengapa bukan pedang? Mengapa bukan tumbak? Mengapa bukan perisai? Mengapa bukan yang lain? Sebab ikat pinggang tersebut saudara tahu. Mengapa? Karena ikat pinggang yang diikatkan di pinggang prajurit itu menggabungkan jubah pendek yang dia kenakan. Ada jubah pendek yang dia kenakan. Itu membuat penutup dada juga dikaitkan dengan penutup dada di tempatnya. Dan ikat pinggang itu juga menahan pedang di tempatnya karena sarungnya diletakkan pada ikat pinggang. Jadi tanpa ikat pinggang, prajurit kerepotan dan tidak tahu di mana pedangnya. Dan dia tidak tahu siapa yang mengamankan dadanya. Ikat pinggang itu memungkinkan dia untuk mengikatkan baju besinya, melekat dengannya, dan menyentuh, diikatkan pada ikat pinggang. Diperkuat dan dia lebih mampu bertarung. Petrus berkata dalam Efesus, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Dia bilang, siapkanlah akal budimu. Persiapkanlah pikiranmu. Ketika tentara Romawi memasang sabuk itu, di Efesus 6 ayat 14 juga dikatakan, pikiran itu adalah digunakan kata bahasa Inggris loins. Sama seperti apa yang dikatakan Petrus. Itu adalah sabuk. Ketika tentara Romawi memasang sabuk itu menandakan dia siap untuk bertempur atau peperang, bukan untuk menjaga Paulus. Seorang prajurit tidak pernah mengencangkan ikat pinggangnya saat tiba waktunya untuk bertarung. Ini pewahyuan yang saudara harus terima. Dengarkan baik. Hidupkanlah pikiranmu sebab saatnya untuk bertarung. Jangan kendorkan pikiranmu. Jangan bahkan buat relax. Kalau kau bikin relax pikiranmu, kau sedang tidak bertugas, kau sedang tidak menuju peperangan. Siapkan pikiranmu. Kemudian Paulus mengatakan, milikilah pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Lihat saudara. Mengapa pikiran? Karena pikiran adalah layar tempat menampilkan. Saya ulangi sekali lagi. Karena pikiran adalah layar tempat menampilkan semua yang Allah taruh dan Allah kerjakan di dalam hati dan roh saudara. Itu ditampilkan pada pikiran. Jadi ikat pinggang ini menunjukkan tempat kedudukan utama kekuatan saudara, kekuatan tubuh saudara untuk berperang. Jadi seolah-olah tubuh saudara dirajut kepada ikat pinggang. Sehingga jika ikat pinggang gagal, saya ulangi, jika ikat pinggang gagal, maka seluruh tubuh juga gagal. Ikat pinggang, perhatikan saya, ikat pinggang hati, pikiran, batin saudara, itu menjaga semuanya. Karena dia tempat untuk mendisplay, menampilkan pada layar semua yang Allah taruh, semua yang Allah kerjakan dari dalam hati dan roh saudara. Jadi dengarkan, kendalikan semua pemikiran-pemikiran. Hati-hati, pemikiran paling mudah menerima strategi serangan iblis. Saudara tahu apa itu?
kebohongan. Salah satu kebohongan iblis yang sering engkau terima dalam hidupmu. Aku sudah lahir baru. Aku sudah dipenuhi roh. Aku sudah menerima Roh Kudus. Aku sudah menjadi anak Allah. Berarti berkat itu otomatis. Kau harus mampu memilah pemikiran-pemikiran yang muncul yang ada. Dan bahkan kau mampu menawannya. Mengatakan ini tidak bisa. Bungkus dan semua ikat. Semua pemikiran. Ingatlah bahwa hati pikiran itu kita serta manusia batin kita adalah tempat penguasa tindakan, penguasa perbuatan, penguasa tindakan, penguasa perbuatan, penguasa tindakan kita itu berkedudukan, penguasa perbuatan kita itu berkurang. Itulah hati dan pikiran. Jadi dia mulai pusat untuk mengendalikan semuanya. Itu adalah pusat keberadaan kita. Dan disitulah semua masalah kehidupan mengalir keluar. Itu yang disebut dengan medan peperangan. Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23. Ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. King James Version mengatakan, for as he think in his heart, so is he. Karena seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, begitu juga dia. Amplified Classic Bible. For as he thinks in his heart, so is he. Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, begitulah dia. Jadi disitulah sebagaimana pikiran saudara, mungkin juga emosi saudara, karena hati, dan kehendak saudara, serta keinginan-keinginan saudara yang lain. Dan juga pemahaman saudara tentang kekuatan, penawaran saudara, dan niat saudara. Itulah dirimu. Semua itu ada dalam hati. Tapi jika kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki pikiran Kristus, perhatikan baik-baik saudara. Satu Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hanya manusia baru yang dapat memiliki pikiran Kristus. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, Allah tidak pernah mau merenovasi, mengubah, atau mentransformasi manusia lama saudara. Manusia lama setelah berlalu karena telah disalibkan, dan manusia baru yang mengambil tempat dalam lembaran kehidupan baru saudara. Saya pikir kita perlu membaca ayatnya. 1 Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Bukan dosanya yang hilang, tapi kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti ada kehidupan yang baru. Hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, itu pilihan. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Kristus, yang telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti manusia lama tidak pernah diperbaharui. Jadi bukan pikiran manusia lama yang diperbaharui atau direnovasi atau dibikin lebih bagus, tapi engkau menerima pikiran Kristus. Apa yang ada pada Kristus, kau sanggup itu menjadi pikiranmu. Saudara bisa mendapatkannya. Dan yang murni seperti ini akan memberikan kemenangan 100%. Memperoleh kekuatan 100%. 1 Korintus 2 ayat 16. Tadi khususnya ayat 16b. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Walaupun mereka punya pikiran yang lain, tapi kami memiliki. Dalam Amplified Classic Bible dikatakan demikian. But we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold the thoughts, feelings, and purpose of his heart. Saudara lihat pada tayangannya. Terjemahan bebasnya. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus Messiah dan memegang pikiran, perasaan, dan tujuan hatinya. Makanya otomatis pikiran Kristus itu memberikan perasaan, memberikan tujuan daripada hati Tuhan. Apa yang bergerak dalam diri saudara kalau engkau memiliki pikiran Kristus, yang bergerak dalam hidup saudara adalah kehendak Allah. Karena Kristus sendiri selalu mengatakan dia makanan yang dia makan, yang dia butuhkan setiap saat adalah melakukan pekerjaan dia dan menyelesaikan kehendaknya. Luar biasa, saudara bisa rasakan sekarang dalam hati saudara. Petrus mengatakan, siapkanlah pikiranmu. Kalau kau memiliki pikiran Kristus, yaitu pikiran Kristus yang hanya bisa dimunculkan dari manusia barumu, bukan merenovasi cara berpikir yang lama. Sehingga kau tahu kau memiliki perasaan dan tujuan hati Tuhan. Itu menjadi pemikiranmu. Saya ulang, itu menjadi pemikiranmu. Saya mau beritahu pada saudaraku, seperti minggu yang lalu, maka kau bisa rasakan bergerak dalam hidupmu saat ini juga kehendak Allah. Saya katakan kehendak Allah. Saya mau beritahu pada saudaraku, jangan engkau mempercayai kebohongan-kebohongan pada zaman ini. Kau tahu sekarang kau memiliki pikiran Kristus. Siapkan dirimu. Bukan memperbaiki, bukan mengupgrade cara berpikirmu yang lama, tapi engkau memiliki pikiran Kristus. Semua tujuan dan perasaan yang terdapat pada diri Kristus, yang pada hatinya, itu menjadi pemikiranmu.
Saudara berpikir bagaimana menyelesaikan pekerjaannya. Saudara berpikir bagaimana menyelesaikan kehendaknya. Saya mau beritahu kepada saudara, kau hidup di zaman di mana iblis makin sering berbohong, termasuk pada keadaan yang sedang terjadi. Saya mau peringatkan saudara, semua kebenaran itu paralel. Semua kebenaran, secara natural maupun secara spiritual. Jika di dunia ini banyak hal yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Peperangan alamiah, peperangan natural, berkecamuk. Orang mulai menggunakan rudal dalam peperangan. Dan orang tidak pernah membayangkan peperangan dengan persenjataan seperti ini belum pernah terjadi sejak zaman dulu. Orang mulai menyadari dibawa oleh kebohongan iblis. Iblis adalah pembohong. Untuk bisa melihat, untuk bisa saudara konsentrasi kepada peperangan natural. Tapi saya mau beritahu pada saudaraku, itu kebohongan iblis. Karena dengan demikian, pikiranmu terkunci bukan kepada pikiran Kristus. Kau harus tahu paralel dengan itu. Peperangan rohani berkecamuk. Lebih dahsyat, mirip dengan peperangan natural. Ini menunjukkan bahwa saat kita semakin dekat, karena kebenaran itu ada paralel, natural dan spiritual, semakin dekat kedatangan Tuhan. Saudara bisa baca Matius 24. Ingat apa yang Tuhan katakan, berhati-hatilah dengan seruan dunia, berkali-kali berhati-hatilah, waspada, jagalah, jangan sampai engkau terjatuh, jangan sampai engkau gagal, karena ini berbicara tentang kebohongan, ini berbicara tentang pengalihan. Saya mau ulangi lagi, 1 Korintus 2 ayat 16b Amplified Classic Bible. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus atau Mesias dan memegang pikiran hatinya yang berisi perasaan dan tujuan Kristus. Waktu Petrus mengatakan demikian, siapkanlah pikiranmu. Padahal mereka sedang menderita, sedang dalam penderitaan yang berat sekali. Siapkan pikiranmu. Kau nggak boleh menyiapkan pikiranmu hanya untuk melihat keadaan sekitarnya. Seolah-olah kau habiskan waktu perhatianmu hanya kepada hal-hal yang alamiah. COVID-19, kemudian penyakit hepatitis, penyakit ini lagi, penyakit mulut dan kuku pada binatang ternak. Semuanya itu. Kau harus berpikir tentang perasaan dan tujuan yang ada pada pikiran hatinya Yesus. Jadi saya mau beritahu pada saudaraku, iblis berusaha untuk melucuti saudara, dan kalau saudara terlucuti, saudara tidak siap ikat pinggang dengan pikiran Kristus yang melekat setiap hari pada bajumu. Kau harus konsentrasi pada firman, konsentrasi pada hamba-hambanya, pada Bapa rohanimu yang mengatakan ini deru perang. Kau harus siapkan pikiranmu. Jangan sampai apa yang dikatakan Matius 24, yang Yesus katakan kau akan tertipu.
memang kami hidup di dunia ini. 2 Korintus 10 ayat 3 tadi. Tapi kami tidak berjuang dengan hal-hal yang natural. Karena kami tidak punya uang untuk beli senjata. Tidak punya uang untuk beli obat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Mengapa? Ayat 4. Karena peperangan kami bukan yang lahiriah. Ini hanya menipu, membuat pikiran kami tidak siap. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Bagaimana kami bisa menawan segala pikiran? Segala ide. Digunakan kata thoughts, noema, perasaan, pikiran, tujuan, ide, menawan. Bagaimana engkau memiliki kekuatan kalau senjata kuasa ilahi itu tidak melekat pada dirimu, yaitu ikat pinggang. Kalau pikiranmu bukan memiliki pikiran Kristus, tidak mungkin kau akan bisa membebaskan orang lain. Saya mau beritahu pada saudara, ini adalah betul-betul peperangan rohani yang sangat dahsyat dan membutuhkan persiapan yang lebih baik. Roh Kudus akan memberitahukan kepada saudara persiapan mana yang lebih baik. Lebih jelas. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 16. Roh 1 Korintus 2. Mari kita lihat. Siapa gerangan, ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, senjata ilahi. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tujuan-tujuan Tuhan? Ide-ide Tuhan? Siapa yang mengetahuinya itu? Itu menggunakan pikiran Tuhan. Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Roh Kudus akan memberitahukan pada saudaraku peperangan seperti apa yang akan terjadi. Bagaimana strategi iblis di akhir zaman ini. Jadi saudara bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 10 tadi. Jangan engkau tertipu. Karena iblis berupaya mengalihkan kepada apa yang dilakukan di dalam dunia alamiah, peperangan yang sedang berkecamuk, untuk membuat saudara berkonsentrasi di sana. Itu adalah kebohongan yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 sampai ke-16 ini, di situ dikatakan bahwa ada satu sistem ilahi. Sistem ilahinya Allah untuk memampukan saudara untuk bisa melihat rencana musuh, dan ini memberikan kemampuan untuk bisa melihat rencana musuh saat dia berbohong kepada saudara. Apa yang diketahui di dalam roh adalah oleh roh sendiri.
Saudara bisa lihat, sistem ini memberi kita lompatan spiritual, lompatan rohani, dan memberi kita keunggulan spiritual. Karena sebelum musuh mendapat kesempatan untuk meluncurkan serangan, menembakkannya kepada kita, kita sudah menunggunya dan kita aman. Dan bahkan Allah mengungkapkan pada siklus yang Allah menyingkapkan bahwa iblis akan menggunakan yang namanya siklus kekalahan. Berulang-ulang kita akan berputar di situ, kekalahan demi kekalahan, sehingga kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari tempat itu. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara punya roh yang hidup, dan saudara punya roh Allah di dalam diri saudara. Sistem ini akan memampukan saudara tahu apa yang ada pada manusia-manusia yang lain, sehingga engkau juga bisa tahu apa yang ada pada Allah. Tuhan telah mengungkapkan kepada kita bahwa setan siap meluncurkan serangan balik besar-besaran. Oleh karena apa? Oleh karena Matius 11 ayat 12 tadi. Dari sejak Yohanes Pembaptis yang membawa pemberitaan kerajaan surga, sampai pada saat ini, sampai pada Yesus berbicara, kerajaan surga diserong dengan kekerasan. Tetapi orang-orang kerajaannya yang lebih keras lagi, yang bersikap agresif, menghantam tanpa belas kasihan, tanpa lembut, tapi dengan penuh kekerasan, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus itu, apa yang disiapkan oleh Allah di 1 Korintus 2, sistem ilahinya Allah itu akan memberikan kemenangan kepada gereja Yesus Kristus terus menerus. Hari ini siapkan pikiranmu. Satu ayat, Matius pasal yang ke-16. Sejak waktu itu, ayat 21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Siapa yang memikirkan yang dipikirkan oleh Allah? Yang memiliki pikiran Kristus. Iblis hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Itu sebabnya dia tahu kalau saudara memiliki pikiran Kristus, maka iblis kalah. Kalau saudara akhirnya menyadari, mulai memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah,
iblis kalah. Mengapa? Karena kau menyiapkan pikiranmu, ikat pinggangmu. Tandanya kau siap untuk melakukan agresi, penuh kekerasan, menghancurkan benteng musuh. Saya katakan menghancurkan benteng musuh, sehingga dia tidak bisa lagi ada di situ. Bukan mengalahkan musuh yang Allah ingin, menghancurkan benteng, sehingga di itu bukan lagi menjadi area pertahanannya iblis. Ini panggilan saudara, dan ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah buat hidup saudara. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami mengalami pekerjaan daripada Roh-Mu. Membawa firman. Menyingkapkan sistem ilahi-Mu, strategi-Mu Tuhan. Dengan menampilkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh si pendusta iblis, dan juga menyingkapkan seluruh strategi iblis. Ini adalah hari-hari kemenangan buat semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini, saya minta untuk menadahkan tangan saudara ke atas. Hamba berdoa supaya apa yang Tuhan telah siapkan, yaitu pikiran Kristus, pikiran hatinya yang berisi perasaan dia, apa yang dia pernah rasakan, dan tujuan-tujuan dia, itu menjadi konsentrasi fokus hidup kita yang kita pikirkan. Terima kasih bagi setiap orang yang menadahkan tangannya. Saat ini turunlah, Allah menganugerahkan kepada saudara kesiapan dari apa yang telah diberkatakan oleh Allah kepada saudara pada hari ini. Allah menyiapkan saudara, khususnya pikiran saudara. Dan ingatlah, dia telah memberikan modal utama kepada saudara, sehingga saudara mudah mengambil pikiran Kristus. Saudara bisa menerima pikiran Kristus saat ini juga. Oleh karena ada satu modal, satu investasi awal yang telah Allah lakukan, yaitu kau adalah manusia baru. Terima kasih Tuhan untuk impartasi yang kau lakukan. Terima kasih Tuhan untuk perkataan-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Tuhan telah sampaikan, lepaskan kepada kami. Kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu, dan terima kasih untuk hari-hari di depan kami. Kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan dengan selalu siap sedia di dalam medan pertempuran. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.